Shalom, Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Oktober 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan dan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus yang nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Oktober 2004, mengingatkan kita semua di Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada nasihat. Ya, nasihat yang benar. Jadi kalau ada orang menasihati kita lewat jalan Tuhan, kita harus mendengar itu. Ya, jangan disia-sia. Ya, supaya kita hidup terarah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, nasihat ada penghiburan kasih. Jadi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Jadi ada kasih mesra dan belas kasih hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kemudian di Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia mengusungkan dirinya. Dia seperti manusia. Ya, dia mau mengalami. Padahal dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya dia terpaku, dia berteriak karena dia mengusungkan dirinya Bapak Saudara. Jadi kita semua seharusnya kita dipaku di Bukit Golgota supaya kita mati binasa, tetapi Tuhan menggantikan kita. Ini poinnya Bapak Saudara. Jadi patutlah kita bersyukur. Dia sudah naik ke surga Tuhan Yesus. Sesuai janjinya dia akan datang ke dunia ini yang kedua kali untuk menjemput kita semua Bapak Saudara. Apabila kita beriman kepadanya sungguh-sungguh dan taat. Ya Bapak Saudara, ini luar biasa. Kemudian di Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu taat, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ya. Dia menebus kita semua. Ya. Tapi apabila kita sebagai domba-dombanya, kita pasti tahu suara. Beda dengan orang-orang fasik, kambing. Itu beda lagi. Kemudian di Filipi 2 ayat yang 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menurunkan kepadanya nama di atas segala nama. Makanya Allah meninggikan Tuhan, meninggikan dia dari nama di atas segala nama. Karena dia suci, dia putra Tuhan. Ya Bapak Saudara, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kemudian di Filipi 2 ayat yang 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kita harus bertekuk lutut di hadapan, minta ampun, minta pengampunan dosa. Ya. Jadi makanya hari Minggu kita harus gereja. Sering sana doa pengampunan dosa, karena kita adalah orang-orang yang tidak jelas berdosa kita semua, supaya kita dikuduskan di sana, diberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang takut akan.
Kemudian di ayat yang kedua, ayat yang 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, juru selamat. Jadi kita harus mengakui itu maksudnya. Ya. Makanya di luar Tuhan tidak bisa buat apa, karena Dia adalah Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat. Kemudian kita baca lagi di ayat Filipi 2 ayat yang ke-21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi banyak orang zaman sekarang mencari kepentingannya sendiri, maksudnya kepentingan duniawi, ya, kesibukan sehari-hari. Ya. Dia tidak luangkan waktu membaca Alkitab setiap hari. Saya bersyukur saya baca Alkitab setiap hari, baca kitab suci sampai tahun 2008. Tapi ibu juga harus baca juga, jangan diam-diam saja, rugi itu, menyesal tidak. Firman Tuhan penuh kuasa, firman pujian dan doa penuh kuasa. Lakukan setiap hari, ya. Praktek firman pasti jalan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kemudian di ayat yang terakhir Filipi 2 ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus yang nyaris mati, dan Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan depan. Jadi Tuhan Yesus sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk nyawanya. Ya. Jadi kita harus melayani. Ya. Kurang apa lagi maksudnya? Jadi kesempatan sekarang kita harus melayani, ya, menjadi pelaku-pelaku firman, beritakan firman Tuhan dimanapun kita berada, beritakan kerajaan Allah. Jadi banggalah punya Tuhan Yesus. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Makanya sekali Tuhan memanggil kita harus mengerti suaranya. Ya. Saya lahir baru, ya. Itu awal mulanya saya sakit. Tidak ada modal, tidak ada biaya. Jadi saya hanya modal berjanji kepada Tuhan. Saya bertobat, judi, rokok, pasti saya sembuh. 3 bulan kemudian saya sembuh, Bapak Saudara. Itu awal mulanya, dasar utamanya. Jadi Tuhan bisa menegur kita dengan caranya Dia sendiri. Bisa kita sakit, bisa kita kaya jatuh miskin, dan lain sebagainya. Itu cara Tuhan. Ya, kalau tidak bertobat, ya mohon maaf, tidak ada pertolongan. Saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 4 Oktober 2004, di Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus yang nyaris mati, dan Ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepada. Terima kasih. Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.